Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Ma'asyaral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara di dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali di dunia. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam peperangan, yaitu Perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih oleh Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan
dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri dikenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata lebaran salah satu berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang artinya selesai. Masyarul muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat menjadi orang yang bertakwa. Hal ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masyarul muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni tradisi mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali ke tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua kita. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa kita ukur dengan materi di dunia. Jarak jauh melintasi lautan dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus kita keluarkan untuk mudik tidak bisa menghalangi rasa kangen yang membuncah kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti media sosial, telepon maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan tak akan bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi walau berada di tengah hutan dan pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran ini juga pernah dirasakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makkah, ma atyaqbaki min baladin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu khairuki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya dirimu yaitu Mekah. Engkaulah yang paling aku cintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok yang paling berjasa, yang telah melahirkan kita di dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, yang harus kita hormati, yang harus kita patuhi, yang harus kita taati. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali bertutur kasar kepada mereka. Hal ini termaktub pada surah Al-Isra pada ayat yang ke-23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sehingga hadirin rahimakumullah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka yang membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka, serta kuatkan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mudik lebaran kali ini, mari kita raih kedua tangannya, peluk tubuh mereka yang dulu kekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai melemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Bagi kita, orang tuanya yang sudah dipanggil oleh Allah, mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusarannya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan untayan-untayan doa kita.
Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan, dan sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Selain kepada orang tua, mari juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga segala dosa kita kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita menjadi insan yang kembali suci dan mendapatkan kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihis sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wazalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladi Indonesia hada khassah wasairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya mujibad du'a, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi sabil haqq wastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.